Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih kesempatannya pada tim dari Indosat Review Business. Saya rasa momen seperti ini tuh sangat jarang ya. Jadi saya nggak tahu kalau seandainya bukan karena COVID, ini kayak blessing in disguise juga. Kapan kita ada waktu bisa ngumpulin ratusan orang untuk sama-sama kita belajar, sama kita saling sharing, sama-sama kita bisa end to end. Tadi dari Pak Semi, dari Dirjen Kominfo juga sempat memaparkan bagaimana secara big pictures-nya pemerintah memplanning untuk mempercepat segala sesuatunya agar ujung-ujungnya akan terhubung gitu ya. Karena pertanyaan Pak Mas Supri tadi sangat valid, which is tidak bisa, tadi juga Mas Rahmat sempat mention, tidak bisa hanya satu dua instansi saja yang bekerja sama, tapi dengan adanya forum ini, Indosat memfasilitasi end-to-end dari para jajaran regulator, dari pemerintah, wali kota, pemerintah pusat, sampai ke kami, para praktisi dari sisi teknologi. Begitu. Oke, mungkin sebelum saya menjawab lebih detail, saya sedikit saja mau introduction terkait Alibaba Cloud. Dan ya mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya coba sedikit aja, nggak banyak-banyak. Ini sekedar hanya untuk memberikan gambaran sebenarnya Alibaba Cloud itu apa. Mungkin sudah familiar juga Alibaba, ya erat kaitannya dengan Jack Ma gitu, dengan Jack Ma yang sudah famous sekali. Kita memang berasal dari Alibaba Group, which is sudah established di tahun 99. Kita berawal bisnisnya dari internet company. As we know, marketplace, e-commerce itu lagi booming-boomingnya saat ini, terutama pada masa pandemi. Cuman bisa bayangin nggak Bapak Ibu semua, tahun 99 itu ada e-commerce, gitu ya. Mungkin waktu zamannya Indosat ataupun para telco provider di Indonesia, ya masih pakai backbone yang sangat limited gitu ya. Mungkin dulu SLI dari Indosat dan banyak lainnya. Tapi tetap itu suatu hal yang saya bilang nekat gitu ya. Zaman dulu udah bikin internet company. Nah, makin ke sini ternyata bisnis itu berkembang pesat, yang mana kita melihat e-commerce itu it's a good start, tapi di surroundingnya itu kita bisa melakukan banyak hal. Jadi kita berambah ke e-wallet, kita mulai dengan Alipay, ya sekarang kita sudah pakai OVO, Dana, GoPay, ya. Lalu akhirnya lahirlah Alibaba Cloud di 2009. Dan kita sebenarnya lumayan tua, udah 11 tahunan lebih, tapi kita go internasional tuh pada saat 2015. Setelah kita IPO di US, lalu kita baru saja IPO di Hong Kong tahun lalu, dan kita go internasional di 2015. Nah, Alibaba Cloud sendiri kita nomor satu cloud solution provider di Asia Pasifik. Kita paling banyak invest di Asia Pasifik, terutama Asia Tenggara. Oke. Dan data center kita tersebar di mana-mana. Nanti saya akan lanjutkan sebaran data center kami. Ya. Nah, sekarang baru saya menuju ataupun masuk ke pertanyaan dari Mas Supri tadi, which is infrastruktur IT yang cocok pada saat pandemi itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Ini 5 poin yang saya highlight. Pada masa pandemi seperti ini kita harus melihat 5 faktor ini. Ini paling penting. 5 faktor paling penting. Yang paling nomor satu paling penting adalah tentang cost, biaya. Bagaimana kalau kita membuat suatu solusi, it's not about kita menjentikan jari atau memberikan telapak tangan bisa jadi, which is ada investment yang besar, ada effort yang besar, yang mana kita harus semaksimal mungkin memaksimalkan cost dan effortnya itu sebanding ataupun worth it gitu ya. Makanya cost itu sangat penting. Lalu yang kedua adalah kita tidak boleh luput dari faktor security. Kenapa? Karena kita kalau membahas tentang smart city solution, itu data yang kita integrasikan, yang kita ambil, yang kita olah, semuanya data confidential, gitu ya. Karena dan semuanya itu harus berdasarkan monitor pengamanan dan sudah terenkrip pastinya, itu semuanya harus dipastikan itu apa namanya
terjamin. Karena dari data itu kita bisa tahu behavior penduduk kita bagaimana, isu penduduk kita bagaimana, bahkan tidak sedikit juga ada hal-hal yang sensitif gitu ya, dan itu yang boleh mengelolanya hanya memang instansi yang sudah berkompeten ataupun yang berhubungan langsung, which is para Pemkot gitu ya. Lalu yang ketiga terkait performance, yang mana ibarat kata kalau kita punya solusi, punya aplikasi mobile, dan kita punya media, tapi waktu akses lemot, waktu kita buka lama, user experience-nya nggak bagus, itu juga jadi kendala. That's why performance itu juga hal yang sangat penting untuk memudahkan warga-warga kita dalam mengakses, dalam melaporkan, dalam mendapatkan informasi itu cepat, tepat, dan akurat. Lalu yang keempat ialah business operation. Kita tidak berbicara short term mengenai smart city. Tadi Mas Rama sempat mention ini semuanya harus saling berkaitan. Belum lagi bukan cuma data, tapi juga hardware dan sensor, gitu ya. Itu penting sekali. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan kamera pada radius yang benar, pada posisi yang benar, belum lagi sensor-sensor yang memang kita bisa membuat itu semua reliable. Ya, ibarat kata kita sebar ribuan sensor, tapi kalau tidak bisa di-maintain dengan baik, kita kelimpungannya bisa kebayang seperti apa gitu ya, untuk bisa memaintain itu semua. Oke, terus yang terakhir adalah reliability, yang mana semua solusi yang kita provide, yang kita siapkan, dan itu digunakan harus reliable, harus terjamin. Dari sisi komplain, error, dan lain-lain, belum lagi ketersediaan. Kita nggak mau kalau misalnya ada warga yang mencoba untuk mengakses tapi nggak bisa, tahu-tahu down. Nah, itu kita hal-hal itu yang harus kita cegah dan harus kita perhatikan. Jadi 5 poin penting inilah jawaban saya dari Mas Supri tadi. Kalau saya drill down lebih jauh satu persatu, di dunia terutama di ASEAN kita sudah sangat fokus sekali. Jadi Alibaba Cloud kita eksis di 2 data center, sudah ada 2. Bahkan kita mau nambah lagi 1 di early next year. Jadi dari sisi performance tadi sudah bisa dipastikan kita sangat gampang diraih. Jadi sebenarnya masih data center kita, pusat data center kita itu ada di Indonesia. Lalu terkait isu security tadi, Alibaba Cloud banyak sekali yang challenge gitu, yang menanyakan. Ini perusahaan yang berasal dari China, which is sekarang lagi tren lah, lagi isunya lagi hangat juga, Huawei perang dengan US. Belum lagi banyak app yang di-ban di China. Banyak app China yang di-ban di India, dan US rencana juga mau ban TikTok dan lain-lain gitu ya. Nah itu Alibaba Cloud posisinya seperti apa? Nah jawabannya adalah tadi saya sempat mention, kami sudah IPO di US tahun 2014, dan tahun lalu kami sudah IPO di Hong Kong, which is kami merupakan instansi internasional yang comply dengan regulasi internasional pula. Oleh sebab itu sebenarnya kalau Huawei ada isu dengan US dan ada aplikasi lain yang ada isu dengan India, justru kami di US dan India bisnis kami grow gitu ya. Karena kami termasuk perusahaan China yang bisa dibilang bersahabat dengan regulasi internasional. Bisa dilihat banyak sekali sertifikasi ISO yang sudah kami koleksi, dan semuanya ini berhubungan erat dengan data security, data reliability, dan itu semua yang so far ya, kami sudah bekerja sama juga dengan beberapa government, dengan beberapa instansi dari financial juga, yang memang mohon maaf saya nggak bisa sebut namanya karena memang kita belum ada kerjasama terkait itu, tapi yang penting saya bisa highlight adalah kita sudah bekerja sama dengan instansi yang notabene-nya sangat concern dengan data sensitif. Nah, ini sedikit aja kalau Alibaba sebenarnya kita end-to-end produknya ada semua terkait solusi cloud gitu ya. Mungkin saya akan lama-lama nih karena terlalu teknikal juga. Oke, sorry. Ya, dan kenapa Alibaba Cloud kita reliable tadi, poinnya ke reliability gitu ya. Karena kita data center kita ataupun solusi cloud kita itu by platform sudah sangat well design, jadi dan sudah proven juga. Jadi saya mention kalau kita nomor 1 di Asia Pacific,
dan itu bukan sekedar angka, tapi kita sudah proof juga dari sisi performance dan juga reliability dari teknologi kami, which is ibarat kata bisa dibilang kita sangat fleksibel, gitu ya. That's the beauty of cloud. Mungkin juga banyak Bapak Ibu semua yang suka belanja online, yang suka akses sosial media, yang suka mungkin yang main TikTok, main Instagram, dan lain-lain. Itu semua backbone-nya adalah cloud, born as a cloud application. Yang mana kita nggak pernah bisa tahu, ibarat kata salah satu customer kami ya, yaitu Tokopedia dan Aku Laku, mereka trafficnya itu unpredictable ya. Pada saat mereka mau promo langsung tinggi trafficnya, tapi pada saat mereka business as usual ya udah nggak ada promo, mereka steady. Begitu juga dengan smart city. Smart city mungkin pada saat lagi normal, bukan peak hour, let's say misalnya malam, itu dia steady, tapi waktu let's say pada saat peak hour banyak kemacetan, banyak apa namanya kejadian yang berada dimanapun, itu tahu-tahu bisa naik gitu ya trafficnya. Dan kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang reliable, itu tidak akan bisa. Ditambah dengan adalah kita juga ada tadi ingat cost concern. Kalau kita harus investasi besar di depan untuk mengakomodir let's say misalnya 10 juta penduduk kota gitu ya, yang mana itu data centernya harus segambreng. Tapi tahu-tahu waktu implementasi, oh kita nggak semuanya nih targeted. Misalnya yang kena cuma anak muda atau yang umurnya 30-an doang. Tapi untuk yang anak kecil ataupun orang tua, orang dewasa itu nggak kena. Tapi udah kadung nih, kita udah investasi besar. Dan itu juga jadi kendala. That's why cloud it's the answer of this kind of situation. Infrastruktur IT yang mumpuni, fleksibel, dan dari sisi cost sangat efektif. Ya, nah ini success story sedikit saja yang sudah kami lakukan di beberapa kota dunia, yang mana sebenarnya kami di tiap kota itu juga punya bisnis partner seperti Clue. Jadi Alibaba Cloud kita tidak bisa sendirian. Kami infrastruktur provider, cloud infrastruktur provider, yang mana kami harus menggandeng local business partner yang tahu betul behavior dari tiap kota. Karena Kuala Lumpur, Hangzhou, Suzhou, Macau itu beda-beda semua behaviornya, which is business partner lokal ataupun ISV lokal lah yang paling paham betul seperti apa behavior di tiap kota. Dan kami alhamdulillah sudah berhasil bekerjasama dan mendeliver solusi smart city ke berbagai kota tersebut. Ini sedikit contoh, kami develop Hangzhou City Brain, jadi kita bisa melihat dashboard kota gitu ya, dan membantu pemerintah kota Hangzhou untuk memprediksi kemacetan, menanggulangi ada kriminal, dan kalau dari COVID ini bisa melihat tadi, nge-track ODP, PDP, dan lain-lainnya, itu melalui satu single dashboard, yang mana kita, di Indonesia, kita bekerja sama dengan Clue. Ya, balik lagi tadi, new behavior, kita juga banyak sekali inovasi-inovasi yang sebelumnya mungkin nggak pernah kepikiran, gitu ya. Ini sedikit highlight aja, kita partnership dengan salah satu, ya ini udah ada namanya, KFC, di China, jadi mungkin kalau masa PSBB ini sangat efektif. Kenapa? Karena kalau kita ke restoran, sebisa mungkin kita bahkan nggak ada transaksi gitu ya, ataupun nggak ada kontak lah dengan kasir, dengan waiters yang di sana. Nah, ini menarik. Kita mendevelop solusi AI di China menggunakan platform e-wallet kita Alipay. Jadi biasanya orang selalu suruh milih ya, ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone. Zaman sekarang orang pasti milih ketinggalan dompet, karena di handphone pun semuanya kita bisa lakukan. Which is pakai transportasi bisa pakai Gojek, Grab, bayar-bayar bisa pakai OVO, bisa pakai Dana. Nah, ini lebih advance lagi. Kita ketinggalan HP pun kita masih bisa makan, which is ini pakai facial recognition payment. Jadi kita bisa merecognize muka kita, lalu langsung terintegrasi dengan e-wallet Alipay kita, saldo Alipay kita. Gitu. Menarik ya. Nah, ini yang terakhir, kami bekerja sama juga dengan rumah sakit di Indonesia sebagai bentuk, ini sebenarnya program CSR-nya Alibaba Cloud. Kami ingin membantu berkontribusi untuk memberikan value ke negara Indonesia. Maka dari itu kami memprovide solusi AI untuk CT scan. Ini dapat mempercepat 60 kali lebih cepat hasil dari CT scan si
pasien COVID. Gitu. Ini kami sudah bekerja sama dengan Eka Hospital dan Omni Hospital. Kita membangun partnership dengan Indosat di awal 2020. Dan itu sebenarnya berkelanjutan dari visi dan misi Alibaba Cloud. Jadi visi kami adalah to make easy doing business anywhere. Yang mana ini jadi darah dagingnya Alibaba Group. Kami berharap seluruh klien, customer, and user kami itu dengan mudah melakukan bisnis mereka dimanapun. That's why dalam hal ini kami sudah investasi data center pertama di 2018, data center ke 2018, dan strategic partnership dengan one of the biggest telco company in Indonesia, which is Indosat Ooredoo. Karena kami sadar Alibaba is a giant company. Kembali lagi, kalau kita mau semuanya merata, kalau kita mau semuanya mendapatkan value, kita nggak bisa sendirian. Kita cuma punya 2 tangan, punya 2 kaki. Why not kita embrace, kita gandengan tangan bareng-bareng, ayo bareng Indosat, bareng kru, kita mendeliver value ini ke seluruh pemkot di seluruh Indonesia. Karena Alibaba ya kita cuma timnya terbatas di Jakarta doang. Saya juga yakin kru juga seperti itu. Tapi Indosat sudah puluhan tahun eksis di Indonesia, timnya ada di mana-mana, bukan cuma tim, infrastrukturnya pun merambah sampai ke pelosok. Yang mana kalau kita ngomongin smart city itu keefektifannya adalah bagaimana sebanyak-banyaknya data yang bisa digather, yang bisa digabungin dan bisa menghasilkan hasil yang beneficial untuk para pemangku jabatan. Kalau tidak adanya backbone connectivity, infrastruktur yang bisa menjangkau ke pelosok, begitu pula dengan sensornya, gitu ya. Sensornya nggak akan bisa ngirim data ke pusat. Dengan adanya Indosat, semua itu mungkin terjadi. Demikian dari saya.